Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Sri. Bagaimana kabarnya Bu Nur pagi ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu Sri. Alhamdulillah kita baik-baik saja ya Bu Nur, sehingga pagi ini kita bisa bertemu secara daring untuk melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu ya. Pertama, Bu Nur selaku coach dan Bu Ayu selaku coaching, saya sebagai observer ingin menginformasikan bahwa kegiatan coaching ini akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian ya Bu, di sesi demonstrasi kontekstual. Misalnya, apakah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, bagaimana Anda memberikan pertanyaan berbobot, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi coachnya. Nah, jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Berikutnya saya ingin juga mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Bu Nur selaku coach. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan Bu Nur kembangkan? Ya, terima kasih Bu Sri. Untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu presensi, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, baik Bu Nur. Terus kompetensi mana ya yang Bu Nur secara aktif spesifik ingin diobservasi? Kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, apakah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator keberhasilannya adalah kegiatan coaching dapat berjalan dengan lancar, dan ketika Bu Ayu menyampaikan permasalahan dan saya akan menanggapi dengan baik sehingga mendapatkan solusi untuk permasalahannya Bu. Apakah harapan Ibu dari observasi ini yang akan kita lakukan bersama ya Bu ya? Ya, harapannya dengan melalui coaching dengan alur tirta, Kosi bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, baik Bu Nur. Silakan Bu Nur melakukan coaching dengan coachnya. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ayu, apa kabar? Sehat-sehat semua Bu? Waalaikumsalam Bu Nur, alhamdulillah hari ini saya sehat-sehat. Alhamdulillah Bu Ayu, saya juga ikut senang sekali mendengarnya. Tapi saya amati pada hari ini Bu Ayu kurang bersemangat dan tidak ceria seperti hari biasanya. Kalau boleh saya tahu, apa Bu Ayu ada masalah ya? Itulah Bu Nur, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya juga bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira hari ini Bu Nur ada waktu nggak ya? Mau mohon itu loh, waktu sebentar untuk mengganggu kesibukannya. Insya Allah ada Bu, jangan sungkan, insya Allah ada waktu kok Bu. Begitu ya, alhamdulillah lah, terima kasih ya Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini itu saya sering tidak nyaman, pikiran saya tidak senang, hati pun juga tidak tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan pagi hari ini?
Saya berharap dari pembicaraan saya nanti dengan Bu Nur akan mendapatkan ketenangan hati setelah saya menceritakan semua keluh kesah saya kepada Bu Nur. Ya, baik. Kira-kira masih ada hal lain yang akan Ibu dapatkan? Saya juga mengharap akan mendapatkan solusi yang terbaik dari masalah saya nanti. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Jadi permasalahan seperti apa Bu? Silahkan diceritakan. Ya Bu, begini, beberapa hari yang lalu itu di sekolah saya itu kedatangan Bapak pengawas. Nah, kebetulan Bapak pengawas itu pada saat itu mensupervisi di kelas-kelas. Nah, kebetulan pas mensupervisi di kelas saya itu Bapak pengawas mendengarkan pada saat saya melakukan proses pembelajaran. Nah, pada saat itu Bapak pengawas terus memberikan teguran kepada saya. Oh, insya Allah saya masih ingat Bu. Tapi bagaimana bisa ya Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu guru itu mendapat teguran dari Bapak pengawas? Sebenarnya itu masalahnya itu tidak serius banget, Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti mana Bu? Begini, Pak, pada saat itu pas Bapak pengawas melakukan supervisi bersama saya, itu Bapak pengawas memberikan kritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Bu Ayu dinilai kurang tidak mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu Bu Ayu. Jadi begini, sepertinya itu beliau itu keberatan karena pada saat proses pembelajarannya saya tadi itu kemarin itu saya tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Ayu terhadap respon dari Bapak pengawas tersebut? Begini, sejujurnya saya itu menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar itu kenapa saya tidak memakai buku teks? Karena saya memakai sumber-sumber belajar yang lainnya. Misalnya saya itu banyak menggunakan buku-buku referensi dari perpustakaan. Karena bagi saya, walaupun saya tidak memakai buku teks dan saya memakai buku-buku yang ada di perpustakaan, itu saya tetap mengacu pada kurikulum. Tetapi pada saat itu, pas saya menjelaskan itu kepada beliau, sepertinya beliau itu agak tidak berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu Bu. Selama ini kira-kira apa yang Ibu Ayu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Bu Ayu? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, bahwasanya selain saya tidak menggunakan buku teks, saya itu menggunakan banyak buku-buku yang bersumber dari buku-buku lain. Misalnya tadi saya banyak menggunakan buku-buku referensi dari perpustakaan. Selain itu juga, saya itu menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sehingga anak-anak itu tidak bosan. Begitu, Bu. Mengapa Bu Ayu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup untuk memudahkan anak-anak. Anak-anak itu lebih mudah menangkap pembelajaran yang saya berikan. Selain itu juga anak-anak itu lebih termotivasi. Dan sejauh ini juga
pembelajaran yang saya lakukan seperti yang saya ceritakan tadi tetap mengacu pada kurikulum yang ada. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian, soal output. Menurut Bu Ayu, bagaimana hasilnya saat Bu Ayu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar lain tersebut? Oh iya, betul juga ya, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran sampai sana ya kalau ada output juga gitu. Dan selama ini menurut saya juga masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu Ayu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah seperti itu. Nggih, Bu, saya pikir juga seperti itu. Ada benarnya juga nggih, kritik dari Bapak pengawas. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bu Ayu? Iya Bu, terima kasih. Perasaan saya sekarang sudah agak sedikit nyaman. Akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal di hati saya, yaitu suatu hal yang membuat saya masih merasa resah sehingga saya masih kepikiran terus. Sampai di rumah pun saya masih kepikiran terus sehingga membuat beberapa pekerjaan saya itu agak terbengkalai juga. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu Ayu masih merasa sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah itu dan membuat hati saya tidak tenang karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut yang kemarin itu kepada Bapak Kepala Sekolah. Sehingga saya itu merasa takut nantinya kalau terjadi masalah di kemudian hari. Ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bu Ayu merasa tidak nyaman adalah saat di supervisi itu, Bu. Iya Bu, kira-kira nanti itu setelah Bapak pengawas melaporkan ini kepada Bapak Kepala Sekolah, kira-kira nanti saya dipanggil atau ditegur sama Kepala Sekolah tidak gitu? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Bu Ayu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja, Bu. Ya, mudah-mudahan seperti itu ya Bu. Iya Bu, jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Ayu selanjutnya? Rencana saya selanjutnya yaitu saya berniat untuk menemui beliau dan membicarakan hal ini. Mungkin beliaunya nanti akan memberikan solusi yang terbaik bagi saya. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus Bu Ayu. Lalu, kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Selain saya menemui beliau nanti, saya juga akan menemui juga Bapak pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian untuk terkait dengan proses belajar kedepannya saya juga akan mulai membiasakan menggunakan buku teks. Di samping itu juga saya juga akan meminta saran dari Bapak pengawas mengenai bagaimana cara menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Oh, terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu Ayu selanjutnya? Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks dan untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar, dan untuk mengenai sumber-sumber belajar yang sudah saya gunakan itu juga akan tetap saya gunakan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara yang sudah saya terapkan tersebut, sehingga dengan demikian selain saya menggunakan buku teks dan buku dan pengajaran yang sudah saya terapkan sebelumnya,
saya akan lebih mudah untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid-murid saya nanti. Wah, subhanallah, luar biasa Bu Ayu. Langkah penyelesaian yang Ibu Ayu ambil sudah sangat bagus sekali. Saya setuju dengan Bu Ayu. Alhamdulillah gitu, syukurlah. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya itu takut salah dalam mengambil langkah dan salah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi masalah ini sudah berurusan dengan atasan. Takutnya nanti malah tambah parah dan tambah melebar kemana-mana. Ya, alhamdulillah Bu. Terus dari yang sudah Bu Ayu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Ayu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya Bu, mungkin hal ini secepatnya akan saya eksekusi. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya juga saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah dan insya Allah juga esok atau lusa nanti saya juga akan menemui Bapak Pengawas untuk membicarakan hal ini. Ya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Bu Ayu dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen itu tersebut? Dukungan yang saya butuhkan yaitu terkait dengan masalah ini nanti saya juga masih dalam pikiran saya. Saya ingin saya berusaha ingin berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat saya mengenai masalah ini. Barangkali dari kami semua, dari saya dan rekan-rekan sejawat saya juga, barangkali mereka juga mempunyai masalah yang sama dengan saya. Wah, ini ide yang sangat luar biasa Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan Bu Ayu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang nyaman dan tenang. Iya Bu, terima kasih banyak atas semua waktu dan saran yang telah diberikan oleh Bu Nur. Dan semua masukannya sehingga sekarang saya merasa lebih nyaman, lebih lega. Dan semoga nantinya kita menjadi guru bisa menjadi guru yang baik dan memberikan teladan yang baik buat murid-murid kita nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Bu Ayu, sama-sama. Baik Bu Nur, terima kasih Bu untuk waktunya dan mohon maaf cerita saya sekarang saya sudahi dulu dan terima kasih waktunya. Lain kali kita sambung lagi ya Bu Nur. Ya Bu, silahkan. Oke, terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum. Ya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Nur, kegiatan coaching dengan Bu Ayu sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya. Tadi Bu Ayu sudah bercerita banyak, Bu Nur sudah mendengarkan aktif dari cerita Bu Ayu. Sebelum kita tutup ya Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Nur. Pertama, apa yang sudah Bu Nur lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pengembangan yang diinginkan? Ya Bu, pengembangan yang akan saya inginkan yang pertama adalah saya sudah melakukan penerapan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, saya bersama coaching sudah menyepakati waktu agar kegiatan lebih efisien. Yang ketiga,
mengajak pertemuan lagi 1 minggu kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban atas rencana aksi yang dilakukan Koji. Yang keempat, saya sudah memposisikan diri sebagai mitra untuk Koji. Yang kelima, saya sudah mencoba memberikan pertanyaan terbuka dan memberikan perhatian penuh terhadap Koji. Yang keenam, saya sudah mengembangkan kompetensi Koji menjadi pendengar aktif. Yang ketujuh, saya bersikap netral, tidak menghakimi dan melabeli Koji. Baik Bu, tadi untuk indikatornya sangat bagus, yaitu berikutnya bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Oh boleh Ibu Sri, silahkan dengan senang hati. Terima kasih. Dari pengamatan saya tadi, Bu Nur sudah melakukan coaching melalui alur Tirta ya Bu ya. Sudah mengajukan pertanyaan berbobot seperti proses mengajar yang bagaimana yang Bu Ayu lakukan, apakah Bapak Ibu guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu oleh Pak Pengawas ya kan. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar yang Ibu selanjutnya tadi untuk kedepannya akan lebih baik. Nah, Bu Nur juga sudah menjadi pendengar aktif, Bu Nur juga sudah bersikap netral, tidak menghakimi dan melabeli Bu Ayu. Itu juga sesuai dengan standar kegiatan coaching ya Bu ya. Bagaimana pendapat Bu Nur mendengarkan ini? Alhamdulillah Bu Sri, saya senang sekali mendengarnya. Terima kasih banyak atas bantuannya Bu Sri. Iya Bu, sama-sama. Pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Untuk pengembangan kompetensi apa lagi yang ingin Bu Nur kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang sudah barusan Bu Nur lakukan? Iya Bu Sri, saya ingin lebih memahami proses coaching dengan alur Tirta agar dapat mengimplementasikan di lingkungan kerja saya Bu Sri. Wah, bagus itu Bu. Lalu apa rencana Bu Nur ya sebagai tindak lanjut kegiatan ini? Saya akan mencoba mempraktekkan coaching dengan rekan sejawat di SD saya yang sedang mengalami permasalahan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga saya dapat membantu mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Wah, bagus itu Bu. Bagus sekali. Mungkin dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang ya Bu yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi kompetensinya Bu Nur untuk selanjutnya? Ya, saya akan mencari referensi pertanyaan-pertanyaan berbobot saat melakukan coaching yang dilakukan oleh guru di berbagai sumber, yaitu YouTube ataupun Google. Oke, terima kasih Bu Nur. Alhamdulillah, semoga kedepannya bisa melaksanakan coaching Tirta dengan pertanyaan yang berbobot lagi ya Bu Nur ya. Mungkin demikian observasi kita hari ini. Semoga observasi ini sangat bermanfaat bagi kita ya Bu. Mungkin dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Bu ya.